Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama Ibu Bella Delasari. Nah, untuk kelas 11 IPA mungkin belum pernah belajar sama Ibu ya. Kalau untuk kelas 11 agama, kelas 10-nya Ibu mengajar. Jadi sudah tahu bagaimana cara Ibu mengajar. Di sini untuk kelas 11 Agama dan IPA, mata pelajaran sejarah Indonesia, itu ada 5 bab. Nah, dari bab pertama itu kita ngebahas tentang kolonialisme, imperialisme, sampai nanti berakhir tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Terus nanti semester berikutnya tentang detik-detik kemerdekaan sampai ke revolusi. Nah, untuk sekarang kita ngebahas dulu tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, lanjut. Ada slide kedua yaitu tentang kronologi peristiwa sejarah datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Kalian bisa lihat dari slide ini ada gambar yang pertama itu seperti kerajaan, ya kan? Nah, ini menggambarkan tentang peradaban atau bukan peradaban ya. Bukan kerajaan. Jadi kayak suatu kota yang banyak sekali peminatnya dari bangsa Eropa, bangsa Asia, bahkan mereka ke sini untuk berdagang atau berjual rempah-rempah, kemudian sutra, kemudian emas, seperti itu. Nah, di sini pusat kehidupannya atau pusat peradabannya. Nah, ini adalah kota Konstantinopel. Kemudian gambar yang kedua ada rempah-rempah disilang di kali gitu ya. Kenapa? Apa itu artinya? Dimana ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, nah orang-orang Eropa tidak bisa lagi berdagang di sana. Sedangkan Konstantinopel kan jantungnya dunia ya. Mereka kalau berdagang pasti ke sana, rempah-rempah adanya di sana. Sedangkan orang Eropa sangat membutuhkan sekali rempah-rempahnya. Nah, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Islam, orang Eropa dilarang berdagang atau berjualan sama aja ya, berdagang atau membeli rempah-rempah di kota Konstantinopel gitu. Kemudian ada gambar kompas, ya enggak sih? Nah, di gambar kompas ini dinyatakan bahwa ketika orang Eropa sudah tidak bisa lagi membeli rempah-rempah di kota Konstantinopel, orang-orang Eropa itu langsung berpikir kita harus harus berkunjung atulah gitu. Harus berkunjung langsung ke sumber rempah-rempahnya. Nah, orang Eropa itu pernah mendengar dari para pedagang Cina bahwa rempah-rempah adanya di dunia bagian timur. Di mana adanya? Yaitu di kita, Indonesia. Lalu terciptalah kompas, petunjuk arah gitu untuk menuju dunia bagian timur atau menuju Indonesia. Kemudian ada lagi gambar peta. Itu apa maksudnya? Maksud dari gambar peta ini, di mana orang Eropa termasuk Portugis dan Spanyol itu membuat perjanjian, di mana perjanjian itu dunia dibagi menjadi 2 bagian. Portugis masuknya atau pergi ke dunia bagian timur. Spanyol, kenapa harus Portugis dan Spanyol? Karena memang pada saat itu negara Portugis dan Spanyol lah yang berkuasa di Eropa. Negara adik kuasa lah gitu. Nah, Spanyol itu perginya kemana? Ke bagian barat. Perjanjian inilah yang disebut Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini disetujui oleh seorang Paus Alexander IX gitu. Kemudian yang tengah ada lagi, nah itu isi perjanjian. Inti dari isi perjanjian Saragossa itu adalah bahwa dunia dibagi menjadi 2 bagian.
yaitu dunia bagian timur dan dunia bagian barat. Ada gambar lagi di sini, ya itulah awal mula mereka melakukan penjelajahan. Paham? Oke, lanjut lagi. Yang A, lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme. Jadi, sebelum mereka menggunakan jalur laut, orang-orang Eropa, orang Timur Tengah, orang Cina, mereka menggunakan jalur darat atau yang disebutnya jalan sutra. Kenapa bisa disebut jalur sutra atau jalan sutra? Karena pada awalnya komoditas utama mereka, para pedagang, itu adalah sutra. Di mana sutranya? Yaitu dari Cina. Jadi sutra itu bukan dari India. Ingat sama kalian, bukan dari India, melainkan dari Cina. Paham? Oke. Kenapa bisa disebut jalan sutra? Karena memang komoditas utamanya yaitu mereka berdagang sutra gitu. Tapi bukan hanya sutra saja mereka untuk berdagang, tidak. Itu ada banyak sekali komoditasnya, ada emas, kemudian rempah-rempah paling utama, batu giok, kemudian kayak seperti wadah-wadah emas kayak gitu loh, tapi dari kerang. Itu kan mahal sekali ya pada saat itu. Terus baju kayak gitu. Mereka menggunakan apa ketika berjalan menggunakan jalan sutra? Kendaraan pada saat itu, kendaraan utama yaitu unta, bukan mobil, bukan kapal, pesawat, bukan, apalagi motor, bukan. Mereka menggunakan unta. Nah, jalan sutra ini panjangnya yaitu sekitar 6.400 km. Yang dimulai dari Chang'an, Cina, sampai ke Konstantinopel gitu. Nah, jadi orang-orang si Timur Tengah, orang-orang Asia kita ketika berdagang gitu, mereka menggunakan jalan sutra. Pasti semuanya melewati Cina, yaitu Chang'an. Kemudian ketika dari Chang'an mereka juga melewati kota-kota perdagangan di Asia Tengah seperti Samarkand atau sekarang Uzbekistan, Kashgar, Tajikistan, Kirgistan. Kemudian mereka berakhir di Antioquia atau Konstantinopel. Kalau sekarang itu Istanbul, Turki. Nah, orang-orang Eropa pasti datangnya ke sana karena kebanyakan orang Timur Tengah dan Cina, para pedagangnya pasti pusatnya di Konstantinopel gitu. Paham tentang jalur sutra atau jalan sutra gitu. Tadi udah mengerti ya kenapa bisa disebut jalan sutra, karena komoditasnya menggunakan membawa sutra. Mereka menggunakan apa kendaraannya? Yaitu unta. Berapa panjang jalan sutra? Yaitu 6.400 km. Berapa tahun mereka menggunakan jalan sutra? Yaitu 1.500 tahun. Sejarah manusia paling tinggi lah, perdagangan paling tinggi lah, yaitu jalan sutra, karena 1.500 ya panjang sekali. Kemudian menggunakan unta. Bahkan ketika mereka menggunakan jalan sutra, mereka tidak mulus kayak di tol, enggak. Bahkan mereka itu banyak sekali kayak perompak gitu. Kalau di laut itu kayak perompak, di sana juga banyak ketika melewati jalan sutra. Apalagi ketika ketemu dengan suku barbar. Mungkin anak sekarang tahulah kenapa disebut barbar. Nah, mereka itu suka dirampok sama suku barbar gitu. Karena orang-orang barbar itu perilakunya itu gimana ya? Melebihi binatang gitu. Merampoknya itu sangat keji sekali gitu. Tidak hanya merampok rempah-rempahnya atau barang berharganya, bahkan manusianya juga mereka ada yang memakannya atau apalah gitu. Pokoknya sangat kejam sekali suku barbar tersebut gitu. Paham? Nah, lanjut lagi.
karena Jalan Sutra ini gimana ya, sudah ramai sekali karena sudah perkembangan sudah sangat pesat. Nah, karena tadi ada kayak ada penemuan kompas petunjuk arah gitu. Nah, orang-orang Eropa itu mengambil informasi dari orang-orang, dari pedagang-pedagang Cina bahwa sutra terus kemudian rempah-rempah itu hasilnya dari Indonesia, Hindia. Indonesia belum disebut Indonesia, mereka menyebutnya Hindia gitu. Nah, sehingga agar tidak ketemu dengan orang-orang atau para pedagang Timur Tengah, sehingga orang Eropa itu berpindah haluan gitu, berpindah tidak menggunakan jalur darat lagi, mereka sudah menggunakan jalur laut gitu. Nah, jalur laut pertama kali yang mereka gunakan yaitu Mediterania. Tahu nggak sih Mediterania itu kayak di Eropa yang kalau gini, maksudnya gini, kalau ada petanya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Nanti ibu ituin lagi petanya. Jadi Mediterania itu kayak pesisir Eropanya kalau nggak salah gitu ya. Nah, kemudian mereka melewati India gitu. Tapi mereka tidak hanya melewati Indianya saja. Kemudian dari India mereka sampai ke Canton, Guangzhou, Cina. Kemudian melintasi Asia Tenggara, Samudra Hindia, Laut Merah, kemudian mencapai Alexandria gitu. Terus lanjut lagi gini ya, kalau diibaratkan kalau dalam peta itu kalian bayangin aja, nanti ibu cantum minggu berikutnya nanti ibu akan kasih peta penyebaran jalur lautnya ya. Jadi pokoknya gini, kalau jalur darat itu di atasnya gitu, kalau jalur laut itu di bawahnya. Kalau jalur sutra atau jalur darat, mereka itu dari Cina, Chang'an, kemudian ke melewati Persia, kemudian nantinya ke Bizantium gitu. Bizantium itu sama dengan Konstantinopel. Nah, kalau jalur laut itu mereka si orang-orang Eropa maksudnya itu menggunakannya jalur India. Itu ada Teluk Bengal. Kemudian melewati Samudra Hindia. Nanti kalian search aja, ada di Google juga tentang Samudra Hindia. Terus nanti melewati Malaka. Nah, ini yang pertama kali mereka datang ke Indonesia itu ke Malaka gitu. Malaka sama Maluku beda ya. Mereka datang pertama ke Malaka gitu. Paham sampai sini? Pada kapan orang-orang Eropa menggunakan jalur laut? Yaitu sekitar abad ke-9. Mereka sudah menggunakan jalur laut yang didominasi oleh para pedagang Arab. Karena orang-orang Arab inilah yang paling maju sekali dalam perdagangannya. Namun ketika bangsa barat berhasil mengembangkan teknologi maritimnya, kayak si kapalnya gitu sudah lebih canggih dari orang-orang Arab. Nah, baru ketika abad ke-15 orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, mereka sudah datang atau sudah menggunakan jalur laut kayak gitu. Oke, tadi udah ibu ngejabarin tentang si jalur laut dan jalur darat. Nah, sekarang ibu akan ngebahas tentang kolonialisme dan imperialismenya. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme? Kolonialisme itu adalah suatu paham untuk menguasai suatu tanah atau wilayah tertentu, di mana si wilayah yang dikuasainya itu diambil semua sumber daya alamnya, sumber daya manusianya secara habis demi kepentingan negara penguasanya. Contohnya adalah Belanda berkuasa di Indonesia. Sumber daya alamnya dikuras, sumber daya manusianya dikuras juga. Nah, itulah yang disebut dengan kolonialisme. Sedangkan kalau imperialisme itu adalah
di mana sebagai usaha suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan ekonomi bisa, politik, budaya, agama. Contohnya adalah Spanyol. Mereka pertamanya untuk kepentingan ekonominya untuk berdagang, mencari rempah-rempah. Kemudian karena sudah dikuasai ekonominya, dikuasailah para pemerintahnya. Kemudian karena di Indonesia itu Hindia Buddha, ya kan? Nah, mereka diajarkan tentang agama Kristen. Itulah awal mula adanya agama Kristen di Indonesia karena adanya Spanyol yang menyebarkan agama Kristen. Gitu, paham? Persamaannya di sini kalian sudah bisa baca, sama-sama menguntungkan negara yang dikuasai gitu. Jadi si negara yang berkuasanya teh menjadi makmur, sedangkan negara yang negara penguasanya makin makmur kalau negara yang dikuasainya makin miskin atau melarat gitu, atau makin sengsara. Paham? Pokoknya gini intinya, kalau kolonialisme itu mereka si penguasanya menguasai negaranya itu secara membabi buta gitu, menguras habis-habisan SDM-nya, SDA-nya gitu. Kalau imperialisme mereka hanya menguasai politiknya gitu atau agamanya untuk mempengaruhi. Contohnya ya itu tadi, agar si orang Indonesia itu menganut agama Kristen gitu. Pokoknya paham? Tujuan kolonialisme dan imperialisme. Tujuan utamanya yaitu untuk berdagang. Membeli sumber barang-barang yang langka di Eropa, terutama rempah-rempah. Ya, tadi yang ibu katakan. Jadi si orang-orang Eropa itu ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu. Kalau politiknya sudah adanya ekonomi atau sistem perdagangan monopoli gitu. Kemudian militernya mengendalikan perlawanan rakyat. Jadi si rakyat Indonesia itu harus tunduk kepada si orang-orang Eropa teh kayak gitu. Paham? Nah, lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Ada 3 faktor. Faktor utamanya ada 3. Kalian ingatnya tinggal gini. 3G. Gold, gospel, glory. Gold artinya bahasa Indonesianya emas kan? Nah, kalian ingatnya emas. Oh, berarti adanya prospek ekonomi di dunia timur itu jadi banyak emasnya gitu. Sehingga orang-orang Eropa itu harus menguasai semua perekonomian Indonesia gitu. Atau faktor utama yang disebut gold itu adalah mencari kekayaan mau berupa emas, perak, kemudian titanium, yang satu laginya. Nah, itu mereka kuasai gitu. Untuk apa sih mereka mencari emas, rempah-rempah kayak gitu ya? Untuk kebutuhan ekonomi di Eropanya kayak gitu. Kemudian faktor utama yang kedua, gospel. Apa yang disebut gospel? Yaitu menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia, terutama di Indonesia. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat kepada paus. Paus itu diibaratkan seperti kalau di Islam kayak wali gitu. Tapi kan kalau Islam ada Allah yang Tuhan yang benar-benar yang dilandasinya gitu. Ada Al-Qur'annya, as-sunnahnya gitu kan. Nah, kalau di sana di Eropa semua aturan itu ya paus gitu. Mereka mau menjelajah saja harus izin dulu ke paus. Kalau paus tidak mengizinkan, ya berarti mereka tidak boleh. Apabila
si raja tersebut membantah perintah paus, ya berarti tidak aman raja tersebut kayak gitu. Jadi paus ini benar-benar berkuasa pada saat itu. Nah, dikarenakan Portugis dan Spanyol itu beragama Katolik, Kristen gitu, Kristiani. Nah, sehingga ketika ke Indonesia, dan pada saat itu Indonesia beragama Islam, ada Hindu, Buddha, ya kan? Nah, mereka harus menyebarkan agama Nasraninya. Kenapa? Ketika si rakyat tersebut agamanya sudah dikuasai, nah mereka akan gampang untuk menguasai semuanya, karena orang yang sesama agama, apalagi agama Nasrani, itu akan tunduk terhadap orang Portugis dan Spanyol kayak gitu. Jadi intinya kayak satu misi lah gitu ketika rakyat Indonesia sudah menjadi agama Nasrani gitu. Kemudian ada glory, mencari kekuasaan atau mencapai kejayaan sebagai bangsa. Nah, ketika datang ke dunia bagian timur, terutama Indonesia, nah ketika sudah ditaklukkan, nah mereka bangga karena mereka kekuasaannya sudah bertambah gitu sampai ke dunia bagian timur, terutama Indonesia kayak gitu. Jadi kayak ada kehebatan sendiri gitu ketika suatu wilayah sudah dikuasai oleh si Eropa kayak gitu. Jadi gini, intinya lahirnya kolonialisme dan imperialisme itu ada faktor utamanya. Faktor utamanya itu ada 3G, singkatnya ada gold, gospel, dan glory. Kenapa disebut gold? Yaitu mencari kekayaan, yaitu berupa emas, rempah-rempah, ataupun sumber daya alam yang sangat berarti untuk Eropa. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Glory, mencapai kekuasaan atau kejayaan pada suatu wilayah kayak gitu. Paham? Nah, kalau faktor pendukungnya itu adanya yang pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk tadi yang Ibu sebutin, adanya penemuan kompas. Nah, ketika mereka menggunakan jalur laut, nah karena kompas sudah ditemukan atau arah mata angin sudah ditemukan, alat arah mata angin sudah ditemukan, nah mereka sudah bisa menjelajah sampai manapun gitu. Kemudian ditemukannya si perahu yang sangat canggih, yang tadinya perahu bercabik hanya menggunakan dayung. Nah, mereka kalau orang-orang Eropa itu mereka sudah menggunakan kayak layar-layar gitu loh yang sudah ada mesinnya kayak gitu. Pokoknya si Eropa itu bangkit dari zaman kegelapan kayak gitu. Banyaknya penemuan-penemuan teknologi baru pada saat itu. Kemudian adanya teori Galileo Galilea, di mana menurut teori ini bahwa dunia itu bulat. Maksudnya kayak gini ya, kalian bayangin bulat. Ketika kamu pergi ke dunia bagian timur, kemudian terus mengelilingi, kamu akan berakhir di sana juga. Itu menurut orang-orang Eropa atau menurut teori Galileo Galilea. Nah, begitu juga yang tadi penjelasan dari perjanjian Saragossa, di mana ketika Portugis pergi ke bagian timur, Spanyol ke bagian barat, nah mereka akan bertemu di satu titik gitu. Pasti mereka akan bertemu karena dunia ini bulat kayak gitu. Paham gak? Paham ya? Kalau nggak paham nanti chat Ibu aja. Kemudian adanya catatan Marco Polo. Nah, siapa Marco Polo? Dia itu seorang penjelajah yang sangat hebat. Marco Polo itu menjelajahnya sebelum orang-orang Eropa gitu. Bahkan catatan Marco Polo itu dia menjelaskan adanya kemakmuran di dunia timur. Bahkan Marco Polo pernah datang ke Aceh atau
berkunjung selama 3 bulan di sana, bukan 3 bulan, 6 bulan di sana. Marco Polo melihat semua keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Dicatat, kalau zaman sekarang itu kayak diary lah gitu. Nah, menemukan si buku diary Marco Polo teh itu. Kemudian Portugis dan Spanyol. Nah, negara Portugis dan Spanyol itu pada saat itu dijadikan tempat pengungsian para pengusaha dan pekerja yang terampil asal Konstantinopel. Nah, karena licik dan pinter, tapi licik lah kalau diibaratkan Maya, si Portugis dan Spanyol teh mengorek-ngorek semua informasi yang dimiliki oleh dunia bagian timur. Di sana teh ada apa aja, orang-orangnya kayak gimana, tanamannya apa, kayak gitu. Sehingga ketika sudah jalurnya bagaimana, harus melewati apa, treknya bagaimana. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan dari para pedagang asal Konstantinopel, nah baru mereka membuat sebuah teknologi kemaritiman atau mereka langsung pergi ke sana gitu. Awal mula kenapa orang Eropa datang ke Indonesia. Jadi gini, lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat ada 2 faktor. Faktor utama yaitu 3G. Gold, Gospel, Glory. Gold apa? Yaitu mencari emas. Ingat sama kalian. Gospel artinya menyebarkan agama Nasrani. Glory yaitu mencari kekuasaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu disebut faktor pendukung. Yang pertama, adanya penemuan dalam berbagai bidang teknologi. Kedua, adanya teknologi, adanya teori Galileo Galilei. Ketiga, ditemukannya catatan Marco Polo. Yang keempat, yaitu Portugis dan Spanyol dijadikan sebagai tempat pengungsian para pekerja atau para pedagang asal Konstantinopel. Ingat ya sama kalian. Terus ada faktor lagi yang ketiga, ini 3 ya Ibu salah, yaitu jatuh. Faktor yang ketiga disebut faktor pemicu. Jatuhnya dan dikuasainya Konstantinopel oleh bangsa Turki Utsmani atau bangsa Ottoman. Nanti kalian kalau belajar SKI pasti kalian diterangin tentang Turki Utsmani, di mana pada saat itu penguasa Turki Utsmani yaitu Sultan Mehmed, dia bisa mengalahkan dan menguasai Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, orang-orang Eropa tidak boleh berdagang atau melintasi jalur Konstantinopel gitu. Sehingga mereka harus menggunakan jalur lain kayak gitu. Paham ya? Kalau nggak paham kalian Ibu aja. Nah, siapa sih awal mula penjelajah Eropa? Penjelajah samudra yang dirintis yang pertama yaitu Bartholomeus Dias pada tahun 1488, tapi belum sampai ke Indonesia, yaitu hanya sampai ke Tanjung Harapan, adanya di India. Mereka bertemu para pedagang Islam India. Yang kedua, Vasco da Gama, itu Portugis juga. Nah, 1497 belum sampai ke Indonesia, tapi masih ke India. Terus ada lagi Pedro Alvarez, sama belum sampai ke Indonesia, hanya berlabuh di Amerika. Ada Alfonso de Albuquerque namanya, sama hanya sampai ke India gitu. Nah, ini yang disebut dengan jalurnya. Ada Tanjung Harapan, dari Tanjung Harapan ke India, kemudian Malaka, pasti sampainya ke Malaka atau ke Banten gitu. Belum sampai ke Jakarta atau ke pedalaman
Nusantara. Oke, yang C, kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia. Yang pertama, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Siapa orang yang pertama, orang Portugis yang pertama datang? Yaitu yang bernama Alfonso de Albuquerque. Orang Portugis ini, si Alfonso ini, berhasil datang ke Malaka ketika 1511. Awalnya hanya ke India gitu. Kemudian terus menelusuri jalur laut, yaitu mereka sampailah ke Malaka 1511. Sebenarnya belum menguasai sih, tapi mereka hanya sampai dan bisa bekerja sama dalam perdagangan gitu. Kemudian Alfonso balik lagi ke Portugis karena ada apa ya? Kayak ada keperluan, entahlah, yang pasti Alfonso itu balik lagi. Nah, mengutus bawahannya yaitu Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, yaitu ketika tahun 1512 mereka sampai ke Maluku. Dari Malaka pergi ke Maluku. Kemudian diterima baik oleh Sultan Ternate. Pada saat itu ada kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini kerajaan Islam. Ya, ingat sama kalian, kerajaan Islam. Nah, Portugis diterima baik oleh kerajaan Ternate sehingga mendirikan benteng dan bisa mendapatkan hak monopoli perdagangan. Nah, ketika 1512 Portugis terlibat komunikasi dengan kerajaan Sunda, yaitu Pajajaran. Pajajaran tidak suka adanya orang-orang Eropa gitu, apalagi Portugis. Lanjut lagi. Nah, perjanjian ini disebut perjanjian dagang, perjanjian perjanjian Sunda Portugal, atau yang dikenalnya Padrão Sunda, di mana bukan Pajajaran itu bukan tidak mengizinkan, enggak, maksudnya mereka bekerja sama. Yang tidak mengizinkan Portugis datang ke Sunda, ke Jawa Barat, ke tanah Sunda, yaitu kerajaan Demak gitu. Nanti nanti kerajaan Demak itu menyerang Pajajaran untuk mengusir Portugis kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, karena Demak itu sangat hebat dalam kemiliterannya dan si Portugis itu tidak mau ada baku hantam atau peperangan, sehingga Portugis meninggalkan Pajajaran gitu. Kemudian Portugis balik lagi kemana? Ke Maluku kayak gitu. Nah, karena pada saat itu kan ada kerajaan saudara ya, Ternate dan Tidore. Nah, sedangkan Portugis ini hanya hanya diterima baiknya oleh Ternate. Nah, Tidore itu merasa tersaingi oleh kerajaan Ternate, sehingga ketika Spanyol datang ke sini, ke Indonesia 1522, nah, Spanyol diterima baik oleh Tidore. Mereka bekerja sama gitu. Nah, sebenarnya kerajaan Ternate dan Tidore itu kerajaan saudara gitu kan, tapi kenapa mereka jadi berlawanan gitu, tidak satu pemikiran lagi, karena mereka dihasut, diadu domba oleh Portugis dan Spanyol gitu. Paham? Jadi sampai kapan Portugis datang ke Indonesia? Yaitu dari 1511 sampai berapa? 1526, yaitu sekitar 1859, iya, di mana Portugis menyerah, bukan menyerah sih, Portugis itu sudah kalah oleh Inggris
dan dia meninggalkan Indonesia dan pergi kemana? Mereka langsung pergi ke timur, kalau sekarang Timor Leste gitu, kayak gitu. Untuk saat ini disudahi dulu. Untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, apabila ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti, silahkan kalian chat WA Ibu. Nanti jawabannya akan Ibu bahas di video ini, di video berikutnya maksudnya, kayak gitu. Semoga bermanfaat. Nah, semoga kalian paham. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Pokoknya ingat, kenapa kesimpulannya gini ya, kenapa bisa disebut Jalan Sutra? Karena komoditas utamanya yaitu mereka adalah sutra. Berapa panjang Jalan Sutra? Yaitu 6.400 km. Menggunakan apa mereka? Yaitu menggunakan unta gitu. Kemudian lahirnya kolonialisme dan imperialisme ada 3 faktor. Yang pertama faktor utama 3G. Gold yaitu mencari emas. Gospel yaitu menyebarkan agama Nasrani. Kemudian ada lagi glory yaitu mencari kekuasaan. Ada faktor yang kedua, faktor pendukung. Adanya penemuan teknologi baru seperti kompas, kemaritiman, kayak gitu. Kemudian adanya teori Galileo. Kemudian ditemukannya catatan Marco Polo. Yang keempat, Spanyol dan Portugis dijadikan tempat pengungsian para pengusaha Konstantinopel. Faktor yang ketiga yaitu faktor pemicu. Apa faktor pemicunya? Di mana Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, orang Eropa dilarang lagi melintasi ataupun berdagang di Konstantinopel, sehingga Eropa harus menemukan jalur lain, kayak gitu. Paham ya? Nah, siapa orang yang pertama datang ke Indonesia atau ke Nusantara? Yaitu Portugis. Siapa pemimpinnya? Alfonso de Albuquerque. Tahun berapa? Yaitu 1511. Kemudian kemana? Ke Malaka. 1522 Spanyol datang ke Indonesia, yaitu ke Tidore. Gitu, nanti Bu jelasin lagi ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.